Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang logika matematika. Pembahasan akan disampaikan oleh saya sendiri, Gilang Muhammad Hasbilahani, dan rekan-rekan saya, Felix, Jonathan, Fauzan, Syauki, dan Ayu. Apa itu logika matematika? Logika matematika merupakan aturan berpikir atau landasan bagaimana cara seseorang mengambil kesimpulan. Dalam penguasaan logika matematika, seseorang dituntut untuk berpikir secara kritis, objektif, runtut, dan rasional sehingga orang tersebut diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam berkesimpulan dan menentukan keputusan. Dalam berkesimpulan, tidak hanya logika alamiah saja yang digunakan. Logika ilmiah juga memiliki peranan yang sama penting dan logika matematika inilah yang menjadi perantara dalam melatih logika ilmiah tersebut. Topik pembahasan yang akan dibahas antara lain pernyataan dan kalimat terbuka, negasi, konjungsi dan disjungsi, implikasi dan biimplikasi, pernyataan berkuantor, argumentasi, dan penarikan kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Christian Jonathan. Yang pertama ada pernyataan. Pernyataan merupakan sebuah kalimat yang hanya mempunyai kebenaran, benar atau salah saja, dan tidak sekaligus keduanya. Berikut contoh kalimat pernyataan. Yang pertama ada semua bilangan prima adalah bilangan ganjil. Pernyataan ini bernilai salah karena ada bilangan prima yang merupakan bilangan genap, yaitu 2. Terus yang kedua, Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Pernyataan ini adalah benar karena Jakarta adalah ibu kota negara. Terus yang ketiga ada 3 dikali 5 sama dengan 15. Pernyataan ini adalah benar karena 3 dikali 5 sama dengan 15. Terus ada contoh yang keempat, 1 tahun terdiri dari 1 bulan. Pernyataan ini adalah salah karena 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Yang kelima, sampaikan salamku kepadanya. Dan yang keenam ada bagaimana kabar beliau. Kalimat 5 merupakan kalimat perintah dan kalimat keenam merupakan kalimat interrogatif. Kedua kalimat tersebut bukan merupakan kalimat pernyataan karena kedua kalimat tersebut tidak memiliki kebenaran. Tidak diketahui benar atau salahnya. Selanjutnya ada kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang masih mengandung variabel atau peubah yang nilai kebenarannya belum dapat ditentukan. Contoh kalimat terbuka. X tambah 8 sama dengan 14. X2 dikurang 3X dikurang 4 sama dengan 0. Y habis dibagi 9. Tokoh ini menjual buku tulis. Kalimat-kalimat di atas belum tentu dinyatakan benar atau salah. Kalimat-kalimat seperti ini bukan suatu pernyataan. Apabila nilai X pada kalimat 1 diganti dengan suatu bilangan, misalnya 6, maka diperoleh pernyataan yang bernilai benar karena 6 tambah 8 sama dengan 14. Jika X diganti dengan 7, maka akan diperoleh suatu pernyataan yang salah karena 7 ditambah 8 tidak sama dengan 14. Pada kalimat X tambah 8 sama dengan 14, X disebut variabel atau peubah, sedangkan 8 dan 14 disebut konstanta atau bilangan tetap. Bilangan 6 yang menggantikan variabel X, sehingga kalimat terbuka tersebut menjadi pernyataan yang bernilai benar disebut penyelesaian. Selanjutnya ada negasi. Negasi suatu pernyataan adalah suatu pernyataan yang bernilai benar jika pernyataan semula bernilai salah dan sebaliknya. Misalnya, apabila kalimat pernyataan bernilai benar, maka setelah dinegasikan, kalimat itu bernilai salah. Sebaliknya, apabila kalimat pernyataan bernilai salah, maka setelah dinegasikan, kalimat itu bernilai benar. Berikut tabel kebenaran dari negasi dan ingkaran. Jika negasinya pertama benar, maka ingkarannya akan bernilai salah. Namun jika negasinya bernilai salah, maka ingkarannya akan bernilai benar. Contoh pernyataan negasi. Ibu tidak akan pergi ke rumah temannya hari ini. Ayah tidak bekerja saat tanggal merah. Kakak tidak akan pulang larut malam. Adik tidak akan bermain di jalan raya. Konjungsi dan disjungsi. Konjungsi didefinisikan sebagai kata sambung atau kata hubung. Dalam sebuah kalimat, posisi konjungsi bisa diletakkan di bagian awal kalimat, tengah kalimat, atau di awal paragraf. Namun, konjungsi juga dapat digunakan setelah tanda titik, setelah tanda tanya, ataupun setelah tanda seru. Konjungsi tidak dapat digunakan untuk menjelaskan suatu kata karena peran konjungsi adalah sebagai penghubung. Berikut tabel kebenaran dari konjungsi, yaitu P bernilai benar, Q bernilai benar,
maka P konjungsi Q bernilai benar. P bernilai benar, Q bernilai salah, maka P konjungsi Q bernilai salah. Dan juga sebaliknya, P bernilai salah, Q bernilai benar, maka P konjungsi Q adalah salah. P bernilai salah, Q bernilai salah, maka P konjungsi Q bernilai benar. Contoh kalimat konjungsi, P mangga adalah nama buah, pernyataannya adalah benar. Q mangga adalah buah berbentuk balok, pernyataannya salah. Jadi P konjungsi Q mangga adalah nama buah dan berbentuk balok, bernilai salah. Kemudian pernyataan selanjutnya, P Lisa dan adiknya adalah saudara kandung, pernyataannya benar. Q Lisa dan adiknya memiliki satu ibu, pernyataannya benar. P konjungsi Q Lisa dan adiknya adalah saudara kandung dan memiliki satu ibu, bernilai benar. Disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata penghubung. Simbol disjungsi dalam logika matematika adalah tanda panah ke bawah. Nilai kebenaran dari disjungsi akan bernilai salah jika P dan Q keduanya salah. Selain itu nilainya bernilai benar. Berikut tabel kebenarannya dari pernyataan disjungsi. P bernilai benar, Q bernilai benar, maka P disjungsi Q bernilai benar. P bernilai benar, Q bernilai salah, maka P disjungsi Q bernilai benar. P bernilai salah, Q bernilai benar, maka P disjungsi Q bernilai benar. Kemudian P bernilai salah, Q bernilai salah, maka P disjungsi Q bernilai salah. Contoh disjungsi, Lisa mengajak adiknya jalan-jalan atau memberi uang 5.000 kepada adiknya. Kedua pernyataan berikut adalah benar, maka P disjungsi Q bernilai benar. Lisa mengajak adiknya jalan-jalan atau tidak memberi uang 5.000 kepada adiknya. Q ini bernilai salah, jadi P disjungsi negasi Q bernilai benar. Yang kemudian Lisa tidak mengajak adiknya jalan-jalan atau memberi uang 5.000 kepada adiknya. Nah, Lisa tidak mengajak itu berarti negasi P disjungsi Q adalah benar. Lisa tidak mengajak adiknya jalan-jalan atau tidak memberi uang 5.000 kepada adiknya. Keduanya bernilai salah, maka negasi P disjungsi negasi Q bernilai salah. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang implikasi dan biimplikasi. Pertama-tama kita ke implikasi terlebih dahulu. Implikasi adalah pernyataan majemuk atau operasi penggabungan dua buah pernyataan yang menggunakan penghubung logika jika maka yang dilambangkan dengan anak panah mengarah ke kanan. Pernyataan P dinamakan alasan atau sebab dalam kurung hipotesis, dan pernyataan Q dinamakan kesimpulan. Tabel nilai kebenaran implikasi. Nilai kebenaran dari implikasi P implikasi Q memenuhi sifat implikasi. P implikasi Q selalu benar kecuali dalam kasus P benar dan Q salah. Di samping itu ada tabel dari implikasi. Berikut bentuk-bentuk implikasi. Implikasi berbentuk P X implikasi Q X. Jika P dan Q masing-masing merupakan himpunan penyelesaian dari kalimat terbuka PX dan QX pada himpunan semesta, maka P implikasi Q benar jika P himpunan Q. Implikasi logis. Dalam kalimat PX implikasi QX, jika pada setiap penggantian nilai yang menjadikan kalimat PX benar, maka kalimat PX implikasi QX dinamakan implikasi logis. Berikut merupakan penentuan nilai kebenaran dari pernyataan implikasi. P. Hari ini matahari bersinar terang, benar. Q. Hari ini angin bertiup kencang, salah. Jika hari ini matahari bersinar terang, maka angin bertiup kencang. B. Implikasi S, maka bernilai salah. Jika hari ini matahari bersinar terang, maka angin tidak bertiup kencang. B. Benar, implikasi benar, maka bernilai benar. Jika hari ini matahari tidak bersinar terang, maka angin bertiup kencang.
salah implikasi salah maka bernilai benar. Jika hari ini matahari tidak bersinar terang, maka angin tidak bertiup kencang. Salah implikasi benar maka bernilai benar. Lalu yang kedua itu ada bi-implikasi. Bi-implikasi adalah pernyataan bersyarat berbentuk P jika dan hanya jika Q. Bi-implikasi disebut juga dui arah atau bikondisional atau ekuivalen. Persyaratan ini merupakan gabungan dari P implikasi Q dan Q implikasi P, karena itu dinamakan dui arah. Bi-implikasi P jika dan hanya jika Q dilambangkan dengan P bi-implikasi Q, atau dengan simbol panah mengarah ke kiri kanan. Tabel nilai kebenaran implikasi. Nilai kebenaran P biimplikasi Q mempunyai sifat sebagai berikut. Jika P mempunyai nilai kebenaran yang sama, maka P biimplikasi Q bernilai benar, dan jika P dan Q mempunyai nilai kebenaran yang berlawanan, maka P biimplikasi Q bernilai salah. Bentuk-bentuk biimplikasi. 1. Biimplikasi berbentuk PX biimplikasi QX. Jika P dan Q masing-masing merupakan himpunan penyelesaian dari kalimat terbuka PX dan QX pada semesta pembicaraan salah, maka kalimat PX biimplikasi QX menjadi P biimplikasi Q yang bernilai benar jika P sama dengan Q. Lalu yang kedua, biimplikasi logis. Dalam kalimat PX biimplikasi QX, pada setiap penggantian nilai X yang menjadikan kalimat PX benar akan menjadikan kalimat QX benar, dan juga sebaliknya. Kalimat PX biimplikasi QX yang bercirikan demikian dinamakan biimplikasi logis. Dengan kata lain, PX dan QX merupakan kalimat yang ekuivalen yang dilambangkan dengan PX sama dengan QX. Jadi, dua kalimat terbuka disebut dengan ekuivalen jika kedua kalimat terbuka itu memiliki himpunan penyelesaian yang sama. Berikut merupakan penentuan nilai kebenaran dari pernyataan biimplikasi. P adalah dua bilangan prima bernilai benar, dan Q 2 ditambah 6 sama dengan 12 bernilai salah. Dua bilangan prima jika dan hanya jika 2 ditambah 6 sama dengan 12. B biimplikasi benar biimplikasi salah maka bernilai salah. Dua bilangan prima jika dan hanya jika 2 ditambah 6 tidak sama dengan 12. Benar biimplikasi benar maka bernilai benar. 2 bukan bilangan prima jika dan hanya jika 2 ditambah 6 sama dengan 12. Salah biimplikasi salah maka bernilai benar. 2 bukan bilangan prima jika dan hanya jika 2 ditambah 6 tidak sama dengan 12. Salah biimplikasi benar maka bernilai salah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pernyataan berkuantor. Pernyataan berkuantor merupakan pernyataan yang mengandung makna ukuran kuantitas yang biasanya menggunakan kata-kata setiap, semua, beberapa, terdapat, ada, dan sebagainya. Seperti setiap manusia pasti dilahirkan. Kuantor universal, suatu pernyataan berkuantor yang setiap anggota himpunan penyelesaiannya memenuhi sifat yang ditunjukkan, ditandai dengan semua, setiap, atau tidak ada. Seperti semua X elemen pada elemen S dikali PX, atau semua X dikali PX dapat diartikan setiap X yang berlaku PX. Berikut contoh kalimat berkuantor universal. Seperti semua manusia pasti mati. Setiap bilangan asli adalah bilangan positif. Semua pohon besar berasal dari benih. Semua mahasiswa belajar dari universitas. Tidak ada kucing yang bertelur. Kuantor eksistensial, suatu pernyataan berkuantor yang paling sedikit harus ada satu anggota penyelesaian yang memenuhi sifat yang ditunjukkan, tetapi tidak menutup kemungkinan semua anggota memenuhi sifat yang ditunjukkan. Ditandainya dengan ada, terdapat, atau beberapa, seperti beberapa X pada elemen S dikali PX, atau beberapa X dikali PX dapat diartikan sebagai X sehingga berlaku PX. Berikut contoh kalimat berkuantor eksistensial. Beberapa segitiga adalah jenis sama kaki. Terdapat bilangan genap berkelipatan 5. Terdapat bilangan prima yang bernilai genap. Sebagian polisi adalah perempuan. Sebagian ular memiliki racun. Semua negasi pernyataan berkuantor, kuantor universal dan eksistensial memiliki hubungan saling berkebalikan. Bentuk ingkaran dari kuantor universal dan adalah kuantor eksistensial. Begitu juga sebaliknya. Dengan kata lain, negasi atau ingkaran dari semua atau setiap adalah
ada atau beberapa atau terdapat, begitu juga sebaliknya. Secara umum, bentuk ingkaran dari semua P adalah beberapa negasi P, sedangkan bentuk ingkaran dari beberapa P adalah semua negasi P. Ingkaran semua X dikali PX didefinisikan sebagai beberapa X dikali PX, dan ingkaran beberapa X dikali PX didefinisikan sebagai semua X dikali PX. Berikut penggambaran negasi pada pernyataan berkuantor. Ingkaran semua X dikali X plus 7 kurang dari sama dengan 9 adalah beberapa X dikali X plus 7 lebih dari 9. Ingkaran beberapa X dikali X pangkat 2 plus 6X plus 5 sama dengan 0 adalah semua X dikali X pangkat 2 min 6X plus 5 tidak sama dengan 0. Pernyataan berkuantor menengah seperti semua kucing memiliki penglihatan yang baik di malam hari. Ingkarannya atau negasinya, beberapa kucing tidak memiliki penglihatan yang baik di malam hari. Pernyataan berkuantor, beberapa siswa mendapat nilai matematika yang sempurna pada ujian akhir kali ini. Ingkaran atau negasinya, semua siswa tidak mendapat nilai matematika yang sempurna pada ujian akhir kali ini. Argumentasi atau argumen merupakan serangkaian pernyataan yang mempunyai fakta, penarikan, kesimpulan. Dengan demikian, dalam argumen akan terdapat pemuat kata maka, oleh karena itu, dan lain-lain. Argumen memiliki dua bagian, yaitu premis dan konklusi. Berikut contoh dari argumen. Premis 1. Jika makan cabai, maka akan kepedasan. Premis 2. Jika makan garam, maka akan keasinan. Jadi, kesimpulan dari dua premis ini ialah jika makan cabai dan garam, maka akan kepedasan dan keasinan. Argumen-argumen premis dapat diketahui hubungannya dengan konklusi menggunakan metode inferensi, induksi, atau deduksi. Inferensi induksi merupakan inferensi dari premis menuju konklusi yang hanya berdasarkan kemungkinan saja. Konklusinya hasil dari premis-premis yang masih kemungkinan. Contohnya, premis 1, semua cabai yang saya makan rasanya pedas. Premis 2, saya telah makan banyak cabai. Jadi kesimpulan atau konklusi, jadi semua cabai rasanya pedas. Belum terbukti karena kemungkinan ada jenis cabai yang belum dimakan, ternyata tidak pedas. Kemudian inferensi deduksi merupakan inferensi yang tepat tanpa berdasarkan kemungkinan karena konklusinya hasil dari premis-premis pasti. Contohnya, premis 1, semua makhluk hidup pasti mati. Premis 2, kanguru adalah makhluk hidup. Kesimpulannya ialah konklusi, jadi kanguru pasti mati. Penarikan kesimpulan membentuk argumen-argumen yang telah diperoleh dengan rangkaian yang lebih sederhana. Penyederhanaan tersebut harus mengikuti aturan-aturan penarikan kesimpulan. Satu di antaranya adalah aturan inferensi. Aturan inferensi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah modus ponens. Modus ponens adalah argumentasi atau penarikan kesimpulan yang disajikan dalam bentuk sebagai berikut. Premis 1, jika P maka Q. Kemudian premis kedua adalah P, maka kesimpulannya adalah Q. Kemudian yang kedua ialah modus tollens. Modus tollens adalah argumentasi atau penarikan kesimpulan yang disajikan dalam bentuk sebagai berikut. Premis 1 adalah jika P maka Q. Premis 2 adalah negasi Q, maka konklusinya atau kesimpulannya adalah negasi P. Sekian penjelasan kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami berharap penjelasan kami dapat mudah dimengerti. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.